Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang melakukannya di rumah maupun di gereja ini. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis, dengan mengangkat tema kenikmatan dunia adalah sia-sia. Marilah kita memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya dengan sorak-sorai. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu saat teduh sejenak untuk mengosongkan diri dan memberi tempat baginya menguasai hati dan pikiran kita. Saat teduh kita mulai. Marilah kita memuji Dia dengan sorak-sorai, bersukacita menyambut kehadirannya dengan bernyanyi, Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu,
Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami, dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel dalam ibadah kita minggu ini, yaitu yang terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Kita akan membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Karya Tuhan.
Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Sebelum mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam satu minggu ini yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan mohon pengampunannya. Ini kita mulai. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak akan kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena hukuman dan dihukum selama-lamanya. Tetapi kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kekuatan untuk melakukan segala kebaikan. Tuhan kami. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadiku, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Shalom Bapak Ibu. Sejenak kita menyimak warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Pokok-pokok yang penting untuk kita pada minggu hari ini, yang pertama adalah pembinaan calon penatua dan sermon. Pembinaan calon penatua akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dimulai dari pukul 16 WIB dan dilanjutkan dengan sermon bersama dengan penatua. Setelah sermon akan dilanjutkan pada pukul 18 rapat bersama panitia periodisasi. Diharapkan semua calon penatua dan para pelayan dan juga panitia periodisasi untuk hadir pada saat itu. Yang berikutnya, hal yang penting adalah 2 Romawi nomor 2 sidang umum jemaat. Sidang umum jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 sehabis kebaktian di gereja ini untuk pemilihan majelis jemaat periode 2020 sampai 2025. Bagi jemaat yang memenuhi syarat protokol kesehatan diundang untuk hadir dalam pemilihan tersebut. Ketiga, panitia periodisasi. Panitia periodisasi majelis jemaat telah membuat tahapan pemilihan sebagaimana yang telah tercantum di dalam warta kita. Setelah pembacaan warta ini nanti kami berikan waktu kepada panitia untuk melakukan sosialisasi rencana pemilihan majelis jemaat di tempat kita. Warta keuangan dapat kita baca masing-masing yang sudah tertera di dalam warta jemaat kita. Demikian warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap rencana-rencana kegiatan di jemaatnya. Untuk saat ini kami panggilkan panitia periodisasi untuk menyampaikan sosialisasi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu semua Tuhan yang beribadah di rumah. Kesempatan ini kami dari panitia ingin menyampaikan beberapa hal terkait periodisasi di majelis di gereja kita. Yang pertama, penjaringan bakal calon dan verifikasi telah selesai kita lakukan di minggu kemarin dan sudah terpilih beberapa nama calon di beberapa kategori, baik itu di PHJ maupun di ketua-ketua seksi. Jadi ada sekitar 2 nama atau 3 nama yang terjaring menjadi calon. Dan setelah kita verifikasi, calon-calon tersebut ada yang bersedia dan ada yang tidak bersedia. Atau ada beberapa calon yang terpilih di beberapa seksi. Setelah kita verifikasi, calon tersebut memilih di seksi yang lain, sehingga untuk calon yang sudah terpilih dan kebetulan hanya tinggal satu nama di kategori tersebut, maka nanti
rencananya akan kita bawa ke SUJ untuk penetapan. Kemudian untuk kategori yang calonnya bersedia, nanti kita akan lakukan pemilihan secara offline. Jadi mulai minggu depan kami panitia akan mencetak kertas suara dan diharapkan minggu depan tanggal 20 kertas suara sudah bisa kita bagikan. Nah, kami dari panitia mengharapkan kepada Bapak Ibu agar minggu depan bisa mengirimkan perwakilannya dari setiap keluarga untuk hadir di gereja kita ini untuk mengambil kertas suara. Dan kalaupun memang Bapak Ibu masih kira-kira berhalangan untuk hadir minggu depan, kami dari panitia mulai hari Senin sampai hari Jumat kami akan membagikan kertas-kertas suara tersebut ke rumah-rumah Bapak Ibu. Dan tanggal 26 kami akan mengambil kertas suara yang sudah diisi oleh Bapak Ibu jemaat. Nah, teknisnya nanti ketika nanti dari panitia mengantar kertas suara, boleh Bapak Ibu langsung mengisi di tempat dan kami panitia langsung membawa kertas suara. Tapi kalaupun Bapak Ibu butuhkan waktu, hari Sabtu kami panitia akan datang kembali ke rumah Bapak Ibu. Kemudian rencana berikutnya tanggal 27 kita akan melakukan SUJ. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu yang bilang hadir di SUJ, mungkin bisa langsung membawa kertas suaranya, dan nanti di SUJ kita akan melakukan penghitungan suara untuk kertas suara yang sudah kita isi. Baik, demikianlah kira-kira beberapa poin yang kami sampaikan. Semoga pelaksanaan periodisasi di gereja kita bisa berjalan dengan baik. Kami dari panitia membutuhkan partisipasi dan dukungan doa dari Bapak Ibu agar periodisasi di gereja kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan kembali di tempat ini, di rumah ibadah-Mu, bersama-sama dengan jemaat Tuhan di sini maupun di rumah kami masing-masing, untuk dapat mengikuti ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan dan pelihara buat kami Tuhan. Kau masih memberikan kami semangat dan sukacita untuk dapat tetap terus beribadah di rumah-Mu dan di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk aplikasi Zoom dan semua fasilitas online yang Tuhan izinkan kami gunakan untuk dapat kami tetap melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dan menguduskan kami, sehingga kami layak menaikkan syafaat kami kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit, baik saudara-saudara kami yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa buat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang mengurapi dan mengangkat sakit penyakit mereka ya Bapak. Khususnya kami mau berdoa buat Bapak Roy Yudono Siregar, Bapak Pusor Pardede, maupun Inang Nyonya Bibi Simarmata Bolu Manalu, yang saat ini masih dalam pemulihan kesehatan mereka di rumah ya Tuhan. Tuhan, Kau yang memulihkan kesehatan mereka sehat sempurna di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya tangan Tuhan tidak perlu panjang untuk mengangkat sakit penyakit mereka.
dalam saat ini, terlebih lagi situasi yang saat ini masih kami hadapi ya Tuhan. Bapa kami yang baik, saat ini kami juga berdoa Bapa, Engkau tahu situasi COVID-19 yang masih mewabah di sekitar kami Tuhan, yang bahkan belakangan ini menambah lagi korban-korban yang terpapar Tuhan. Kami merasa khawatir, kami merasa prihatin Tuhan, sebagai manusia biasa kami sungguh takut, kami sungguh merasakan khawatir untuk menjalani hari-hari di tengah masa COVID ini. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau begitu peduli, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau yang menjaga tubuh jiwa raga kami Tuhan, Engkau yang membentengi kami dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kami imunitas tubuh, tolong kami untuk bijak dapat menjaga diri kami Tuhan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan ya Bapa. Bapa kami yang baik, kami juga menyadari kami terkena dampak dari COVID-19 ini, terlebih terhadap perekonomian kami, terhadap pekerjaan, terhadap mata pencaharian kami ya Tuhan. Kau tahu semuanya itu menjadi pergumulan kami, khususnya bagi kepala rumah tangga, bagi keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami kembali mengingat di masa-masa diberlakukannya PSBB ketat, PSBB total ini Tuhan. Kami hanya memohon pertolongan Tuhan. Berikan kami Tuhan pekerjaan yang baru, berikan kami masa pencaharian yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Berikan kami semangat untuk mengembangkan usaha-usaha yang kami sudah rintis ya Bapak. Tolong kami juga Bapak untuk saudara-saudara kami yang masih terpapar karena terkena virus ini Tuhan. Kau yang sembuhkan mereka dimanapun mereka dirawat, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang angkat sakit penyakit mereka, Engkau yang usir sakit penyakit virus corona ini bahkan dari sisi kami, dari lingkungan kami, bahkan dari negara kami Tuhan. Dalam Engkau tidak ada yang pernah mustahil, karena kami sungguh percaya Kau yang berkuasa, bahkan berkuasa melebihi dari segala penyakit dan virus yang ada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang melayani semua orang yang terkena virus ini, yang menjadi korban virus ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati kesehatan para medis, berkati semangat mereka Tuhan, berikan mereka iman percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Jangan biarkan juga mereka terkena virus ini Tuhan, karena Tuhan yang pakai mereka untuk membantu melayani dalam proses penyembuhan orang-orang saudara kami yang terpapar ya Tuhan. Bapa kami yang baik, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak kami yang terkasih, Fabio Simon, Albertinus Sutagalung, dan calon pendampingnya Elis Olivia Wibunaburu Barat ya Tuhan, yang merencanakan akan mengadakan ikat janji dalam bulan September ini Tuhan. Bapa yang baik, dengan situasi saat ini, dengan kondisi saat ini Tuhan, berikan kedua calon mempelai untuk tetap beriman dan percaya kepada-Mu, bahkan orang tua dan keluarga Tuhan, untuk tetap percaya dan mengimani bahwa mereka akan melihat rencana Tuhan yang baik Tuhan. Di tengah sempitnya waktu ini Tuhan, kami percaya berikan mereka iman untuk melihat tuntunan Tuhan, untuk melihat kehendak Tuhan yang terbaik Tuhan buat rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini Tuhan. Bahwa kami percaya pertolongan Tuhan sempurna, bahwa kami percaya Tuhan memberkati segala persiapannya, bahwa kami percaya Tuhan pada saatnya nanti semua acara berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan berkat dan dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa Bapa untuk tim gugus tugas yang sudah Tuhan bentuk di gereja kami Bapa. Tuhan berkati mereka, Kau jaga kesehatan mereka ya Tuhan, berikan mereka semangat untuk tetap setia mempersiapkan segala fasilitas yang kesehatan dalam mempersiapkan ibadah, setiap ibadah ya Tuhan. Bapa kami yang baik, saat ini kami juga mau membawakan
panitia pemilihan majelis jemaat dalam doa kami Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan mereka, untuk kerja keras mereka. Tuhan, sudah izinkan mereka tunjukkan kepada semua jemaat bahwa mereka rindu untuk melayani Tuhan Bapa, bahkan melalui kegiatan dan tugas penyelesaian periodisasi kemajelisan di gereja kami Bapa. Terima kasih untuk tim ini, untuk panitia ini. Tolong mereka berikan kesehatan, semangat yang tidak berubah dari awal untuk melanjutkan tugas tanggung jawab mereka sampai pada saat nanti di sidang umum jemaat dan mencapai hasil-hasil yang baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sidang umum jemaat yang direncanakan akan diadakan pada tanggal 27 September 2020 ini Tuhan. Tolong Engkau gerakkan dan tentu hati para jemaat Tuhan untuk mau memberikan dan menunjukkan hak mereka untuk memilih siapa yang mereka percaya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di dalam kemajelisan Bapa. Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap sehat agar mereka juga Tuhan berikan kesempatan memberikan suara mereka, memberikan kesempatan yang diberikan dalam sidang umum jemaat untuk dapat memberikan yang terbaik, maksimal dan optimal bagi kesuksesan periodisasi kemajelisan ini ya Bapak. Allah Bapa kami yang rahmani, saat ini kami juga mau berdoa Bapa untuk kerinduan kami Bapa untuk membeli tanah persahabatan yang telah di atasnya akan dibangun sebuah rumah ibadah di mana kami rindu untuk dapat beribadah di rumah ibadah yang akan membawa kami menjadi semakin bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang baik, banyak jalan yang Bapak boleh bukakan buat kami Bapak, banyak pintu yang Tuhan juga boleh bukakan untuk menyediakan tatakan yang terbaik di lokasi yang terbaik Tuhan, untuk juga Tuhan mematuk hati orang-orang yang bersedia memberikan dan membantu mendukung pengadaan perkataan ini. Takkan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan berkati kerinduan kami, Kau yang menjawab dan kami percaya pada waktunya Tuhan mewujudkannya. Tidak ada yang pernah mustahil di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Bapa di tengah masa-masa ini, agar mereka terlindungi dari semua upaya yang dilakukan untuk memecah belah negara dan bangsa kami Tuhan. Tangan Tuhan yang ingin senantiasa mempersatukan bangsa Indonesia Bapa, karena itu kami percaya Tuhan lebih dari apa yang kami pikirkan untuk tetap menjaga persatuan bangsa kami, agar kami juga tetap Tuhan izinkan beribadah memuliakan nama Tuhan dengan bebas seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami naikkan juga dalam ucapan syukur kami bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahunnya Tuhan. Kami bersyukur untuk adik kami Rosalinda Sinalda. Kami bersyukur untuk Eda Mondang Guru Maibang Menyet Sembolon Tuhan. Kami juga bersyukur Ananda Stephen Krismar Kurni, juga Aman Jansa Sagala yang kemarin juga merayakan hari ulang tahunnya. Tuhan, terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka bertambah dengan limpahan sukacita, dengan kesehatan, dengan panjang umur yang Tuhan berikan kepada mereka maupun kepada keluarga masing-masing Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan juga kirimkan pendeta Sultan Pasaribu yang sebentar lagi akan menaburkan firman di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati pelayanan amal pendeta Sultan Pasaribu dimanapun dia berada, dan Kau juga memberkati keluarganya dengan dapat sehat dan sukacita Bapak untuk mengiringi amal pendeta dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang ingin kami angkat dalam doa kami pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang kami rindukan yang terbaik buat kami dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kuduskan dan sempurnakan doa dapat kami ini Bapak, yang kami angkat hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ajaib. Haleluya. Amin.
Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dengan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu, beribadah, memuji Tuhan di gereja Tuhan ini pada hari Minggu ini. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan 11. Mari kita baca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengerahkan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak undi. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Sulawesi. Dan pada itu aku tinggal tetap. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya.
Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku itu buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan itu dengan baik, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjadi kami. Memang ada keuntungan yang Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, katanya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seperti yang ada di warta kita, kami pendeta Sultan Pasaribu melayani di GKPI Jemaat Khusus Rawalumbu, Bekasi, dan kami baru 1 tahun melayani di Rawalumbu. Orang rumah, istri Bono Sinaga, dan kami dikaruniai Tuhan 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang paling kecil yang baru berumur 2 bulan. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di tempat ini. Itulah perkenalan kami secara singkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dan melihat apa yang menjadi tema khotbah kita pada minggu ini, yang diambil dari kitab pengkhotbah yang kita tahu ini dituliskan oleh seorang pengkhotbah yang dia menyebut dirinya pengkhotbah, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kohelet, atau dalam penelitian selanjutnya kita bisa melihat bahwa kitab ini dituliskan oleh Raja Salomo pada masa tuanya. Tema kita mengatakan kenikmatan dunia adalah sia-sia. Lalu muncul satu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara, apa yang mau kita cari di dunia ini sebenarnya? Tentu kalau kita ditanya, setiap kita pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Setiap kita akan selalu berusaha mencari makna terbaik dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti akan selalu memiliki tujuan dan pencarian arti hidup sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita masing-masing, saudara-saudara. Kalau orang Batak, mereka mengatakan tujuan hidup itu mencapai hamarau nagabiun masangapo, katanya. Kekayaan, keturunan, dan kehormatan, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat dalam perkembangan dunia ini, setiap orang akan selalu mencari dan mereka memahami apa yang mereka pahami itu menjadi sebuah jalan bagi mereka untuk mencapai tujuan hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Salomo juga demikian dalam firman Tuhan ini. Bahkan Salomo membuat sebuah eksperimen hidup, gitu ya. Eksperimen untuk mencari sebuah makna terdalam dari arti sebuah hidup berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dia lakukan. Karena kitab pengkhotbah ini kan dituliskan oleh Raja Salomo pada waktu dia sudah mulai menua. Jadi dia kembali merenungkan kembali apa yang telah dia alami, apa yang telah dia lakukan, dan apa yang telah dia miliki dalam kehidupannya. Dia memiliki segala sesuatu, saudara-saudara. Kekayaan, kehormatan, bahkan keturunan yang banyak. Dia bisa memenuhi hawa nafsunya. Dia bisa memenuhi segala apapun. Apa yang dia lihat, apa yang dia inginkan, itu semuanya pasti akan tercapai, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ketika dia sampai pada sebuah perenungan hidup, ketika dia sudah mulai menua, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Bahkan kalau kita membaca kitab pengkhotbah ini, Salomo selalu mengatakan segala sesuatu itu sia-sia. Kekayaan itu sia-sia, kehormatan itu adalah sia-sia, dunia ini adalah sia-sia. Saudara-saudara, kenikmatan itu juga adalah sia-sia gitu. Lalu sebenarnya apa yang mau dia cari dalam hidup ini? Dan kalau kita membaca mungkin secara sepintas firman Tuhan ini, saudara-saudara, seolah-olah kita mengatakan nggak ada tujuan dari hidup dalam dunia ini. Karena toh Salomo mengatakan semua itu sia-sia. Jadi kita bekerja untuk apa? Kita mengumpulkan segala sesuatu dalam hidup kita ini untuk apa? Kita memiliki kekayaan itu sia-sia. Kita memiliki keturunan itu sia-sia. Kita memiliki kehormatan di dunia ini itu sia-sia. Seperti menjaring angin, kata Raja Salomo. Bahkan dia mengatakan tidak ada keuntungan di bawah matahari.
Itulah yang dikatakan di sana, saudara-saudara. Tetapi kalau kita meneliti kembali kitab Pengkhotbah ini, saudara-saudara yang terkasih, Salomo sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa memang benar segala sesuatu itu adalah sia-sia kalau tanpa Tuhan di dalamnya. Kalau kita memiliki sesuatu tanpa disertai dengan rasa syukur kita dan cara pandang kita yang baik dan iman yang baik, memang segala sesuatu itu sia-sia, saudara-saudara. Maka saya sering mengatakan, kalau orang falsafah hidup orang batak, kekayaan, kehormatan, dan keturunan itu, Hammurabi, Haggadah, Asangabun itu, saudara-saudara, itu tujuan hidup untuk mencapai itu. Itu sia-sia kalau tidak disertai dengan Tuhan di dalamnya. Bagaimana cara menyertakan Tuhan di dalamnya, saudara-saudara yang terkasih? Yesus pernah berkata demikian dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Apa itu? Cari dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Yesus sebenarnya mau mengajarkan juga bagi kita, sekalipun dunia ini penting bagi kita, tapi janganlah jadikan dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu menjadi tujuan akhir dalam hidupmu. Tetapi Yesus mengajarkan, terlebih dahululah engkau mencari kerajaan Allah dan kemuliaannya. Karena segala sesuatu yang di dunia ini itu sudah ada Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu. Bahkan Yesus mengatakan segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat juga dalam Alkitab Bible bahasa Batak Toba, di sana dikatakan ordeng gitu ya, saudara-saudara yang terkasih. Itu ordeng gitu ya, segala sesuatu. Saya suka menerjemahkan ini, ordeng ini saudara-saudara, dimulai dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Untuk apakah kita memiliki segala sesuatu di dunia ini kalau tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih, saya ingat dulu saudara-saudara, ketika saya dulu masih mahasiswa tingkat 1 di Pematang Siantar tahun 2001 gitu ya. Waktu itu mantan bishop kita masih hidup, pendeta Erik M. Marbun ya. Dia masih hidup. Jadi karena dari kampus itu dekat ke rumahnya, Jalan Asahan, kami mahasiswa sering ke rumahnya. Saya sering ke rumahnya. Kita cerita gitu kan. Beliau ini sering cerita kepada kami mahasiswa bahwa rajin-rajinlah kalian belajar. Kalau mau jadi kaya jangan jadi pendeta katanya. Dia mengatakan demikian. Pendeta itu pelayan. Dia katakan demikian. Jangan mencari sesuatu dalam dunia ini, tapi carilah kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Dia katakan demikian. Dan saya masih ingat perkataan ini. Kebahagiaan itu bukanlah segala sesuatu yang masuk dan kita miliki dalam kehidupan kita. Tapi kebahagiaan itu adalah segala sesuatu yang kita pancarkan dari diri kita dan itu berguna bagi orang lain. Dia katakan demikian. Kebahagiaan itu juga adalah ketika hati kita ini dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan itulah kebahagiaan. Dan saya juga kemarin membaca sebuah tulisan dari mantan dosen kami di Siantar. Dia mengatakan demikian. Ada judul tulisannya mengatakan demikian, saudara-saudara. Gagal menjadi kaya, tapi sukses menjadi bahagia. Gagal kaya, sukses bahagia, gitu ya. Walaupun tidak memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, tapi dia mencapai tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu adalah kebahagiaan. Dan saya rasa itu yang dikatakan oleh Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang perlu kita cari itu adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka supaya segala sesuatu di dunia ini tidak menjadi sia-sia, maka isilah dia dengan kehadiran Allah di dalam kehidupanmu. Jangan jadikan segala sesuatu di dunia ini menjadi tujuan akhir dalam hidup kita, menjadi tujuan pencarian kita di dunia ini. Silahkan kita mencari segala sesuatu yang perlu dalam kehidupan kita. Silahkan mencari kekayaan, silahkan mencari kehormatan, silahkan mencari keturunan yang banyak. Tapi jangan lupa, itu semua berkat Tuhan. Karena itu bukan tujuan utama kita. Dan itu bukan tujuan akhir kita juga, saudara-saudara. Tapi tujuan kita sebenarnya adalah bagaimana kita mencari kebahagiaan di dalam Allah gitu. Oleh karena itu kalau kita membaca kitab Pengkhotbah ini,
Salomo sekarang membuat sebuah kesimpulan bahwa dia mengatakan demikian, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Artinya, segala sesuatu itu tidak akan sia-sia kalau disertai dengan takut akan Allah dan disertai dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya rasa ini juga menjadi sebuah pelajaran di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Apakah ukuran kebahagiaan bagi kita? Apakah kenikmatan dunia? Salomo sudah memberikan pengalaman hidupnya. Salomo sudah menunjukkan apa yang dia alami, saudara-saudara. Apa itu kenikmatan dunia? Ternyata ketika pada masa tuanya dia mengatakan itu nggak ada gunanya juga, itu nggak berguna, bahkan itu sia-sia. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Apakah segala sesuatu kenikmatan dunia, ataukah kenikmatan di dalam Tuhan? Apakah orientasi hidup kita, saudara-saudara? Apakah mencari segala sesuatu dalam dunia tanpa menyerahkan Tuhan, atau bahkan menikmati segala sesuatu dalam dunia ini, tapi Tuhan kita lupakan, saudara-saudara? Apakah kita terlebih dahulu mencari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lalu kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dunia ini? Kita berkhotbah, Salomo selalu mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia di dunia ini, karena itu akan berakhir, saudara-saudara. Semuanya bersifat sementara. Kalau kita baca dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, segala sesuatu itu ada waktunya. Orang Batak mengatakan mati hidup sendiri dari hasil manom, gitu ya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ada waktu susah, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Semua dunianya ada waktunya. Jadi untuk apa kita mempercayakan diri kita kepada segala sesuatu yang terbatas waktunya? Untuk apa kita selalu berharap dengan sesuatu yang bersifat sementara? Bahkan ada orang yang berharap dan percaya kepada ciptaan, bukan kepada yang menciptakan itu. Orang selalu mengandalkan segala sesuatu yang sebenarnya ada dalam dunia ini, yang sebenarnya juga di dunia ini adalah itu ciptaan Tuhan. Jangan sekarang, saudara-saudara, orang lebih mengandalkan teknologi, kecanggihan, informasi, saudara-saudara. Mereka lebih percaya itu hasil kemampuan dan pikiran manusia. Padahal sebenarnya yang lebih tinggi dari itu ada, yaitu Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kenapa kita tidak lari kepada Tuhan saja? Kenapa kita harus lari kepada dunia ini yang bersifat sementara ini? Itu yang Raja Salomo firman Tuhan ini mau katakan bagi kita, saudara-saudara. Maka firman Tuhan ini menekankan kembali kepada kita, segala sesuatu itu akan bermakna apabila disertai dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kebahagiaan hidup bukan karena kenikmatan dunia yang kita raih dan kita miliki, melainkan bagaimana semuanya itu kita syukuri dan kita berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama. Itulah sebenarnya, saudara-saudara. Kalau kita hubungkan ya, Bapak Ibu, firman Tuhan kita ini dengan tema minggu kita pada saat ini, kenikmatan dunia itu adalah sia-sia. Ya benar, sia-sia. Kalau tidak ada Tuhan dan kalau tidak ada rasa syukur di dalamnya. Bukan hanya dunia, saudara-saudara, tapi dalam kehidupan bergereja juga seperti itu. Saya pernah membaca sebuah catatan sejarah dari seorang penginjil yang terkenal di Amerika Latin. Ada seorang penginjil bernama Juan Carlos Ortiz, saudara-saudara. Jadi Ortiz ini, dia seorang penginjil dan pendiri gereja. Pada saat dia memulai penginjilannya, jemaatnya ini hanya berjumlah 10 orang. 10 orang, Bapak Ibu saudara-saudara. Lalu kemudian dia mengikuti seminar, dia mengikuti perkuliahan, dia mengikuti segala macam sesuatu pelatihan penginjilan untuk mengembangkan jemaat penginjilannya. Ortiz ini, saudara-saudara, lalu jemaatnya bertambah dari 10 menjadi 100, menjadi 10.000, dan terakhir catatannya mengatakan ketika dia sudah mencapai umur yang matang, saudara-saudara, sudah mulai menua, jemaatnya itu bertambah sampai sekitar 200.000 orang.
jemaatnya John Carlos Ortiz ini di Amerika Latin ya, saudara-saudara. Tapi satu waktu ketika dia mulai merenung-renungkan John Carlos Ortiz ini, ada muncul sebuah kebosanan dalam hidupnya, kejenuhan gitu ya, saudara-saudara, kejenuhan. Dia jenuh dengan pekerjaan yang berpuluh-puluh tahun sebagai seorang penginjil. Bahkan penginjil bisa jenuh, saudara-saudara. Penginjil itu bisa jenuh gitu ya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Satu malam Ortiz berdoa. Dia mengatakan, Tuhan, saya sudah puluhan tahun menjadi seorang penginjil, dan saya berhasil mengembangkan jemaatmu dari 10 orang menjadi 200.000 orang lebih. Saya sukses Tuhan, dia katakan demikian. Saya berhasil menyebarluaskan berita kerajaanmu, dia katakan demikian. Saya berhasil membawa orang, menjangkau setiap orang kepadamu, menjadi pengikut Kristus sampai 200.000 orang lebih. Lalu satu sisi dia bertanya, Tuhan, tapi kenapa saya mengalami kebosanan? Tuhan, kenapa saya mengalami kejenuhan? Lalu ketika dia berdoa dan dia merenungkan dan dia bersaat teduh, ada suara mengatakan kepada dia, mengatakan seperti ini, Ortiz, kau memberitakan firman Tuhan seperti iklan sabun mandi. Seperti itu, saudara-saudara. Kita ngerti artinya apa ya? Kita dia kamu memberitakan firman Tuhan dengan mengandalkan kemampuanmu, kepintaranmu, bukan mengandalkan roh Tuhan. Maka muncullah kejenuhan itu. Muncullah kejenuhan itu. Kamu sekolah ke sana kemari, kamu pendidikan ke sana kemari, tapi Tuhan yang pemilik segala sesuatu, Tuhan yang mempunyai gerejanya, kamu lupakan sehingga kamu memberitakan firman Tuhan seperti sebuah iklan di televisi. Katakan seperti itu. Ketika saya membaca catatan ini, buku ini, saudara-saudara, saya merenung juga dalam diri saya sendiri sebenarnya. Saya sering bertemu dengan para pengerja-pengerja di gereja, baik pendeta, baik para penatua yang sudah pada masa tua juga mengatakan jenuh, gitu ya. Apalagi saya membaca tulisan Ortiz ini, saya mengingat apakah kami bekerja tanpa menyertakan Tuhan juga, gitu ya. Ternyata begitu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita bekerja, segala sesuatu kita kerjakan dan tidak ada Tuhan yang kita andalkan di sana, bahkan seperti Ortiz, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu ya, namanya kita memberitakan firman Tuhan seperti sebuah iklan, bagaimana supaya orang tertarik ramai-ramai datang ke gereja kan, tapi tidak ada roh. Orang mengatakan damar todi gitu ya, huria, aliran martodi gitu ya, saudara-saudara. Supaya jangan terjadi seperti itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, marilah terlebih dahulu kita mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Supaya segala sesuatu tidak menjadi sia-sia. Supaya segala sesuatu tidak menjadi sia-sia. Dan ini juga menjadi sebuah renungan juga bagi kita gereja, saudara-saudara yang terkasih. Apakah tujuan gereja pada saat ini? Apakah untuk mengumpulkan jemaat sebanyak-banyaknya? Apakah untuk mengumpulkan bagaimana gereja ini besar, megah, segala macam, saudara-saudara terkasih? Tapi roh itu tidak ada di sana, roh kudus tidak ada di sana. Jangan sampai akan kita kerjakan itu semuanya sia-sia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sebuah perenungan kita, perenungan bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa segala sesuatu itu sia-sia tanpa ada Tuhan di dalamnya. Segala sesuatu itu tidak ada gunanya kalau kita hanya mengandalkan diri kita, kekuatan kita, dan kenikmatan diri kita masing-masing. Tapi segala sesuatu di dunia ini akan bermakna, akan memiliki arti yang baik dalam kehidupan kita ketika kita berani untuk datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala situasi. Seperti yang Paulus katakan, saudara-saudara, bersyukurlah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersyukurlah senantiasa. Di mana itu tertulis di Filipi 4 ayat 4 ya. Bersyukurlah. Ketika Paulus mengatakan ini, bersyukurlah senantiasa, dia dalam penjara. Dia lagi tersiksa di penjara. Mampukah kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kita? Inilah menjadi sebuah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Maka firman Tuhan sekali lagi saya mengatakan, terakhir saya mengatakan bagi kita,
untuk mencapai kebahagiaan itu bukanlah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, membawa segala sesuatu masuk ke dalam diri kita, sehingga kita memiliki segala sesuatu. Bukan itu kebahagiaan yang Tuhan ajarkan bagi kita sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa memancarkan segala sesuatu dari hidup kita untuk kebaikan bersama-sama, untuk pemulihan, untuk kedamaian, seperti yang Yesus katakan, seperti yang Yesus lakukan. Dia meninggalkan tahta kerajaannya, dia memberikan dirinya supaya setiap orang yang datang itu memperoleh shalom dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, dan itulah kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ingatlah, janganlah berpegang pada apa yang bersifat sementara, yaitu kenikmatan dunia, tapi berpeganglah kepada Tuhan yang kekal, yang memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan kembali kepada kami ya Tuhan, ada banyak hal di dunia ini yang senantiasa membawa kami untuk senantiasa menikmati dunia dengan segala yang telah disediakannya. Sering kami Tuhan terjebak pada kenikmatan-kenikmatan dunia yang pada akhirnya melupakan Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu, sebagai sumber sukacita, sumber kekayaan, sumber kehormatan dan kemuliaan. Tapi di surga firman Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sia-sia. Karena Tuhan telah menetapkan waktu-waktu di dalam dunia ini, bahwa segala sesuatu juga memiliki waktunya. Tapi Engkau adalah Allah yang kekal, Raja damai, Allah yang senantiasa tetap dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami jemaat Tuhan untuk senantiasa mengarahkan hati, pikiran, dan iman kami hanya kepadamu Tuhan, tidak kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Itu adalah pemberian Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur atas segala pemberian Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah roh Tuhan senantiasa diam di dalam diri kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan itu demi kemuliaan Tuhan dan bukan hanya untuk kenikmatan kami semata-mata. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati Tuhan gereja ini Tuhan, di KPI Jemaat Cipayung, dalam setiap pergumulan mereka sebagai sebuah gereja, dan juga pergumulan setiap anggota jemaat ini Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan menopang mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah kami ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
pemberian persembahan kita, tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14, demikianlah firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita memberikan persembahan kita. Kita berdoa persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera kita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.